Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Nah, di depan saya ini ada active speaker, dimana kasusnya adalah sering sekali setelah diperbaiki jebol lagi. Maka rencananya ini saya mau buat menjadi passive speaker. Nah, jadi nanti ini dipakai dengan ampli yang lain. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Langkah pertamanya adalah kita pastikan speaker ini dari rusaknya ampli tidak jebol. Kemudian kita coba ukur impedansinya untuk mengetahui apakah rusak atau tidak. Awalnya ini adalah panel dari amplinya. Nah, untuk membuat menjadi passive speaker bisa saja tadi kita pakai panelnya, hanya saja mubazir. Kita bisa gunakan komponen-komponennya nanti, karena yang punya ini minta supaya dijadikan passive speaker untuk diinputkan nanti ke ampli yang saya buat juga. Maka saya sarankan untuk menutup saja dengan material yang tebal, lalu nanti kita pasang output untuk input speaker. Jadi output dari speaker dalam, input dari amplifiernya. Untuk impedansinya kita pisahkan dari sub atau speaker low-nya dengan tweeternya. Lalu kita arahkan seperti biasa skala ampermeter pada nilai terendah untuk mengukur impedansi speaker. Karena impedansi speaker itu kan cuma 8 ohm, 16 ohm ataupun 4 ohm. Ini saya arahkan ke skala ohm bit. Nah, saya ukur bebas positif negatifnya. Nah, di sini terbaca, nah ini kayaknya AFU saya sudah mulai bermasalah, kurang baterainya. Nah, ini 8 ohm. Jadi speaker bawahnya, speaker bassnya 8 ohm. Nah, ini jenisnya full ring kalau kita lihat dari bentuk sponnya. Kemudian kita ukur tweeternya. Ada 2 kabel di sini, yang mana? Mengukur impedansi itu tidak boleh ada komponen seperti kapasitor ini. Dia harus langsung ke speaker, karena kapasitor juga punya nilai kapasitansi. Nah, ini satu ke plus, satu lagi ke. Dari pengukuran juga tweeternya itu 8 ohm. Nah, kita tinggal pikir apakah di seri atau di paralel. Untuk kabel speaker itu pastikan positif negatifnya nanti jangan terbalik. Kita harus tandain baik speaker woofer ataupun speaker tweeter. Dengan melihat ke dalam, ini nampak merah positif, putih negatif. Nah, jadi saya tes dengan perangkat Sony. Sony ini biasanya kerja di speaker 4 ohm, kurang ngangkat. Nah, itu karena dayanya Sony ini nggak sanggup. Tapi kalau gunakan speaker aslinya lebih sesuai, karena saya bandingkan dengan speaker BMB, juga lebih besar suara BMB jika dibandingkan dengan suara speaker ini.
Padahal speaker ini 12 inci 8 ohm. Nah, kenapa tidak bisa maksimum? Karena powernya memang tidak dirancang untuk speaker dengan power Sony ini. Jadi memang harus ada kesesuaian antara speaker dengan power amplifiernya. Paling tidak ini kalau untuk mengangkat watt ya 100 watt murni. Ini sudah saya lepas kapasitor 2,2 mikronya, saya sambung langsung. Dari hasil tes, tweeternya itu menjadi nyaring, enak didengar kalau untuk outdoor. Tetapi kalau speaker ini nanti dipasang dengan power yang besar, bisa-bisa menyebabkan tweeternya cepat putus. Nah, itu idealnya saya kira tadi 4,7 mikro. Kita sambung. Merah kuning itu adalah positif, dihubungkan dengan positif nanti dari output speaker, output amplifier. Nah, ini hitam putih negatif. Nah, jadi ini konsepnya memparalel speaker woofer ataupun full ring dengan tweeter. Jadi dengan diparalel 8 ohm dengan 8 ohm, maka dibagi dua, pedansi speaker ini menjadi 4 ohm. Cocok untuk ampli yang power sekitar 100-150. Karena ini speaker mau dipakai untuk hard rock, jadi mengeluarkan suara vokal dan musik dengan range mid low dan high low. Nah, lubang baut sudah dibuat. Nah, ini tinggal dicat. Nah, ini harus rapat supaya tidak ada celah udara yang mengalir dari belakang karena sudah ada corong keluaran dari depan. Nah, selanjutnya adalah kita kasih peredam bagian dindingnya sedikit agar tidak bergetar. Yang paling bagusnya adalah kita kasih peredam selingkaran sampai ke belakang. Tapi karena speaker ini bukan untuk bass, low bass, maka kita kasih secukupnya saja. Kemudian kita pasang peredam. Nah, ini ada peredam. Nah, ini peredamnya kita bagi dua. Kita potong, masukkan ke dalam. Kita masukkan, khususnya kita ngeredam bagian yang nada rendah. Nah, jadi saya pasang sampai sini. Harusnya kalau bahannya cukup ini sampai kemari. Lalu satu bagian disekat sedikit di sini. Tujuannya apa? Tujuannya agar getaran itu berkurang karena efek dari bass, kemudian aliran udara supaya lebih teredam. Kemudian proses selanjutnya adalah dicat, dilapisi dengan lem foam agar papan ini tidak dilapisin. Lem itu tujuannya agar ketika mengeras nanti papan ini lebih awet, karena ini papan softboard. Nah, cat yang digunakan adalah cat air. Nah, ini sudah dites. Hasil suaranya itu menjadi lebih padat. Hanya saja saya nggak bisa tunjukkan suaranya karena saya belum tahu mana video atau suara yang boleh, mana yang melanggar hak cipta. Tapi nah, ini saya kira sudah benar. Pengerjaannya adalah 8 ohm, kita paralelkan tweeter dan speaker full ring woofer menjadi 4 ohm, lalu kita inputkan ke nanti ampli
8 ohm. Kebetulan ini di input ke amplinya Sony sehingga suaranya tidak bisa lebih besar. Takutnya nanti amplinya Sony ini akan jebol. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga bermanfaat informasi ini. Assalamualaikum.